Halo pemirsa, saya Dita akan membawakan berita hari ini. Kasus dugaan arisan bodong kembali terjadi dan menyebabkan sejumlah peserta mengalami kerugian. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati serta memastikan legalitas dan kredibilitas sebelum mengikuti arisan atau investasi. Berikut liputan selengkapnya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Selamat pagi, saya Rahman akan menyampaikan berita terkait praktik arisan ilegal atau yang lebih dikenal sebagai arisan bodong. Pada Maret tahun 2025 lalu, terduga seorang wanita berinisial PS ditangkap di Karanganyar. Kasus arisan bodong dengan total kerugian mencapai 60 miliar rupiah dari ratusan ibu yang percaya pada terduga. Januari 2025 di Cilegon, 52 ibu muda kehilangan total 10 miliar rupiah karena kasus serupa. Bahkan ada korban yang gagal menikah karena tabungannya hilang. Menurut data resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dirilis tahun 2025, kerugian masyarakat Indonesia akibat keuangan bodong sudah mencapai 120 triliun rupiah. Dari tahun 2017 hingga 2023 saja tercatat sekitar 139,67 triliun rupiah hilang. OJK sudah menutup 1.840 entitas keuangan ilegal, tetapi setiap kali ditutup, muncul lagi yang baru karena satu hal, yaitu korbannya tetap ada. Kenapa sih ibu-ibu muda jadi target utama arisan bodong? Pertama, mayoritas pelaku sekarang beroperasi di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, tempat ibu-ibu paling aktif berinteraksi. Kedua, ibu-ibu muda punya kebutuhan finansial nyata seperti cicilan, susu anak, sekolah anak. Di tengah harga yang terus naik, mereka pikir ikut arisan adalah solusi dari ketidakberdayaan finansial. Ketiga, dan ini yang paling dimanfaatkan oleh oknum-oknum di luar sana, yaitu ibu-ibu muda menaruh kepercayaan tinggi pada sesama ibu-ibu lainnya. Pelaku tahu betul cara termudah menipu adalah lewat pertemanan. Modusnya di 2025 yang semakin canggih ini, seperti kasus Cilegon, pelaku pakai akun Instagram yang menarik, mulai dari arisan biasa lalu buka program simpan pinjam dengan janji untung 22% hingga 50%. Kemudian pada kasus Karanganyar, pelaku membuka 7-15 slot arisan per harinya, masing-masing bernilai 30 juta sampai 100 juta. Uangnya bukan diputar, akan tetapi dipakai untuk keperluan pribadi. Dampak finansial kerugian yang nyata. Berdasarkan kasus, pada tahun 2025, kerugian per korban arisan bodong berkisar 5 juta sampai ratusan juta rupiah. Di Cilegon, rata-rata kerugian per korban 192 juta. Di Karanganyar mencapai 1-3 miliar per korban. Yang paling menyakitkan, banyak korban yang akhirnya pinjol untuk menutup setoran mereka. Mereka bukan cuma kehilangan tabungan, akan tetapi mereka juga berakhir dengan utang yang berlipat. Dampak sosial, hancurnya hubungan sosial dan keluarga. Dari kasus Cilegon tahun 2025 yang dilaporkan ke Polres, terdokumentasi ada korban yang gagal menikah karena tabungan pernikahannya hilang di arisan bodong. Ada ibu yang hubungannya dengan suaminya retak karena diam-diam pinjam ke saudara. Ada yang dikucilkan dari lingkungan karena ikut merekrut tetangga jadi korban. Dampak yang jarang disadari adalah beban psikologis dan resiko hukum. Banyak korban arisan bodong mengalami stres berat, kecemasan, dan malu keluar rumah berbulan-bulan setelah kejadian. Tapi ada yang lebih bahaya. Jika kita ikut merekrut teman ke arisan bodong walaupun kita sendiri nggak tahu bahwa itu adalah ilegal, kita bisa terjerat pasal penipuan berdasarkan KUHP pasal 378 dan Undang-Undang ITE ancamannya bisa mencapai 4 tahun penjara. 5 langkah verifikasi kecil agar kita terhindar dari penipuan arisan ilegal. Langkah pertama, buka website resmi OJK, ketik sikapiuangmu.ojk.go.id, cek entitas dan nama pelaku. Langkah kedua, telepon hotline OJK di nomor 157, gratis dan kita bisa bertanya langsung validitasnya. Langkah ketiga, cek daftar entitas ilegal di satgaspasti.ojk.go.id. Langkah keempat, minta KTP asli, alamat rumah, dan foto keluarga admin arisan. Jika menolak, lebih baik mundur. Langkah kelima, ketik nama pelaku di Google, ditambah kata penipuan. Kalau ada satu laporan, lebih baik mundur. Sekian verifikasi kecil supaya terhindar dari penipuan arisan ilegal.
Kalau kita tetap ingin menabung, gunakan 4 alternatif aman dan legal seperti pada opsi pertama, arisan tatap muka maksimal 10-15 orang yang saling kenal, ada perjanjian tertulis, setoran maksimal 10% penghasilan. Opsi kedua, tabungan berjangka di bank dengan bunga 3-5% per tahun dan dijamin LPS sampai 2 miliar. Opsi ketiga, tabungan emas Pegadaian mulai dari 10.000, terdaftar OJK dan saldo bisa dicek secara real time. Opsi keempat, koperasi syariah yang terdaftar di OJK. Setiap hari ada laporan arisan bodong masuk ke OJK. Setiap minggu ada ibu muda kehilangan puluhan juta. Setiap bulannya ada rumah tangga yang hancur karenanya. Pelaku penipuan selalu punya cara baru, tapi mereka tidak akan bisa menyentuh uang kita kalau kita punya literasi keuangan yang kuat. Yuk lebih cerdas lagi mengelola uang, pahami risikonya, dan selalu cek legalitasnya sebelum bertransaksi. Simpan dan share video ini, serta catat nomor OJK di 157, simpan sekarang di kontak Anda. Mari mulai dari diri sendiri, katakan tidak pada tindakan yang dapat merugikan diri kita dan orang lain, dan jadilah bagian dari Indonesia yang lebih jujur. Sekian, terima kasih telah menyaksikan. Kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan balikan uang berarti penjara.